Jurnalis liputan di rumah Ferdy Sambo dapat kekerasan. Aji Jakarta dan LBH Pers desak Kapolri usut tuntas. Pers menganggap bahwa itu adalah cara-cara tidak benar yang dilakukan terhadap pers karena ada penghapusan rekaman dan lain-lain. Tentu ini adalah juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1990. Ini kita hendak laporkan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pers dan pelanggaran KUHP pidana. Iya, pidana. Jadi ada dua yang kita harapkan, gitu. Yang pertama adalah pidana umum, gitu ya, pidana Undang-Undang Pers dan KUHP. Terus yang kedua adalah terkait dengan etiknya, propamnya. Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Yang kemarin malam kebetulan menimpa dua teman media. Nah, sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Dan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, kami komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa Polri merupakan organisasi yang terbuka. Organisasi yang terus membangun komunikasi publik yang baik. Pimpinan Polri, anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karopropos. Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron untuk mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan di area rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Kamis 14 Juli. Desakan itu menyusul adanya kekerasan yang dialami jurnalis CNNindonesia.com dan 20 Detik saat meliput isu tentang penembakan Brigadir J di area rumah Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Mereka diintimidasi oleh tiga pria yang berbadan tegap, berambut cepat, dan berpakaian hitam. Saat itu, dua jurnalis sedang melakukan wawancara dengan petugas kebersihan di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dari arah belakang, tiga orang tersebut menghampiri jurnalis, memepet, dan mengambil paksa telepon genggam yang saat itu digunakan untuk wawancara. Pasalnya, selama proses penyelidikan dan penyidikan peristiwa penembakan di rumah Sambo, tidak sedikit kepolisian berjaga di area komplek Polri. Berdasarkan informasi yang diperoleh Aji Jakarta, pada awalnya jurnalis CNN dan 20 Detik mencari informasi di area komplek. Mereka mendatangi rumah ketua rukun tetangga untuk mencari informasi lebih mendalam. Istri dari ketua RT yang saat itu ada di rumah menerima keduanya. Setelah itu, mereka mencoba untuk mencari rumah petugas kebersihan dan menanyakan informasi tentang situasi rumah Ferdy Sambo sebelum dan setelah kejadian. Rumah petugas kebersihan berada di sekitar 100 meter dan berbeda kompleks dengan rumah Sambo. Hanya ada pintu kecil yang terbuka untuk akses jalan. Sembari berjalan ke rumah yang dituju, di ujung jalan kompleks terdapat 10 orang yang sedang bercengkrama. Dua jurnalis sempat melewati mereka untuk bisa menjangkau rumah petugas kebersihan. Setelah itu, kedua jurnalis mewawancarai petugas kebersihan dengan cara mereka sambil berjalan. Baru sekitar 100 meter berjalan, tiga orang yang sebelumnya ikut berkumpul di ujung kompleks menghampiri dua jurnalis. Ponsel yang digunakan untuk merekam diambil paksa. Mereka juga menghapus semua video dan foto asli rekaman peliputan di area kompleks Polri. Tak cukup itu, ketiga orang tersebut bahkan meminta jurnalis untuk tidak meliput terlalu jauh dari olah tempat kejadian perkara. Jurnalis CNN dan 20 Detik sempat menolak memberikan ponselnya. Keduanya bahkan mempertanyakan tujuan ambil paksa alat kerja yang digunakan jurnalis dalam meliput. Alih-alih memberikan penjelasan, ketiga orang yang tidak menunjukkan identitas tersebut dengan tegas melarang jurnalis melakukan kerja jurnalistik. Tas yang digunakan jurnalis CNN dan 20 Detik diperiksa tanpa ada persetujuan. Bahkan kedua jurnalis juga ikut digeledah tanpa memberikan penjelasan mengapa ketiganya melakukan tindakan tersebut. Ketua Aji Jakarta Afan Purwanto menilai tindakan tersebut telah mencederai kebebasan pers dalam kerja-kerja jurnalistik. Sementara itu, Direktur LBH Pers Ade Wahyudi mengecam tindakan yang tidak memberikan ruang jurnalis dan melakukan peliputan di lokasi kejadian. Menurut Ade, jurnalis bekerja untuk kepentingan publik seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam meliput. Selain melanggar UU Pers, para pelaku juga bisa dikenakan pasal perampasan atau pengancaman dalam KUHP dan akses ilegal dalam UU ITE. Atas peristiwa tersebut, Aji Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers menyatakan sikap.
1. Mengecam intimidasi yang dilakukan oleh 3 pria saat jurnalis cnnindonesia.com dan 20 detik meliput kasus penembakan Brigadir J. Kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan jurnalis merupakan bagian dari kepentingan publik. 2. Mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya serta jajarannya mengusut kasus kekerasan dan intimidasi jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Pers nomor 40 1999. Para pelaku juga bisa dijerat dengan pasal 368 KUHP terkait perampasan atau pengancaman dan pasal 30 ayat 1 UU ITE terkait akses ilegal perangkat atau sistem elektronik milik orang lain. 3. Mengimbau kepada semua pihak untuk menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum sesuai pasal 8 UU Pers 40 1999. 4. Meminta kepada kantor media untuk menjamin dan memantau keselamatan jurnalis yang meliput ke lapangan, khususnya kasus yang berpotensi untuk terjadinya ancaman fisik maupun psikis. 5. Dalam prinsip menghormati kebebasan pers, jika ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan akibat pemberitaan, hendaknya menggunakan hak jawab dan koreksi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 poin 11 UU Pers nomor 40 1999 yang berbunyi, hak jawab adalah seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ucapan terakhir Brigadir J ke istri Kadif Propam sebelum tewas, berteriak sambil todongan pistol. Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Kadif Propam ternyata sempat mengucapkan kalimat terakhir pada istri Irjen Verdi Sambo. Teriakan terakhir itu disampaikan Brigadir J sembari menodongkan pistol ke kepala istri dari Kadif Propam di dalam kamar. Fakta terbaru kasus tewasnya Brigadir J yang ditembak oleh Baradae pada Jumat 8 Juli 2022 lalu kembali terungkap. Dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hadi Susianto, Brigadir J saat kejadian tiba-tiba masuk ke kamar istri dari Kadif Propam yang sedang beristirahat. Istri Irjen Verdi bernama Nyonya Putri saat itu diketahui sedang tidur di dalam kamar karena kelelahan sepulang dinas luar kota. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J langsung menodongkan senjata ke kepala istri Kadif Propam. Saat itu, istri Irjen Verdi ketakutan dan berteriak meminta tolong. Namun saat itu, dengan ancaman dan todongan pistol, Brigadir J meminta agar Nyonya Putri diam dan tak bersuara. Seketika, istri Irjen Verdi berteriak minta tolong. Brigadir J pun panik seusai mendengar langkah kaki mendekat ke lokasinya. Langkah kaki tersebut adalah langkah kaki Baradae yang merupakan ajudan Irjen Verdi. Saat itu, Baradae sempat bertanya apa yang sedang terjadi. Tak mengeluarkan sepatah kata pun, Brigadir J justru melepaskan tembakan ke arah Baradae. Baku tembak akhirnya terjadi dan Baradae melesatkan 5 tembakan ke arah Brigadir J. Sementara Brigadir J melepaskan 7 tembakan ke arah Baradae. Brigadir J akhirnya tewas di lokasi kejadian dengan beberapa luka tembak yang menyerang di tubuhnya.